Halo, halo, halo. Saya dengan Oki lagi di sini. Di hari ini, ya rekaman ini akan muncul tiba-tiba gitu kan di list bicara sepak bola tergantung dengan jadwal dari Manchester United. Jadi besok pagi jam 3.15 MU itu akan melawan Brighton. Tadi saya coba cek pertemuan terakhir dan ternyata saya lupa kalau pertemuan terakhir mereka itu disuspend karena isu COVID ya waktu itu dari dua belah pihak, MU sendiri dan Brighton juga ada. Tapi MU kan waktu itu tidak dibuka siapa saja yang terkena COVID gitu ya. Oke, berarti hari ini kita akan sedikit preview sebelum pertandingan, bagaimana pertandingan itu akan berjalan, atau isinya apakah, atau siapakah yang akan dipasang, prediktifnya bagaimana gitu ya. Sekali lagi, ini versi saya sebagai seorang tunanetra yang menikmati atau sebagai pecinta bola ya. Oke, MU ada di posisi 5. Brighton tadi kalau saya nggak salah cek ada posisi 9. Sekali lagi kita cek ya. Ya, Brighton ada di posisi 5 dengan skor 33 poin tadi ya. 33 kalau nggak salah. Maaf agak ragu. Ya, 33 poin. MU 40 poin di posisi 5. MU menang. Peringkat 4 harusnya. Ya, peringkat 4 karena kita lihat besok jadwalnya siapa saja yang bermain. Ya, cuma MU aja. Berarti ini adalah reschedule dari pertemuan mereka pertama di sekitar bulan apa waktu itu ya. Masih apa udah Radnik ya, lupa, pokoknya sempat disuspend. Ini berarti ini schedule-nya dari pertemuan mereka yang pertama. Gimana ya? Kalau prediktif, sekali lagi dengan menggunakan aplikasi Forza Football, ini ya, aplikasinya ini, Forza Football. Oke. Prediktifnya adalah tetap dengan formasi 4-2-3-1. 4-2-3-1, kiper tetap De Gea. Belum tergantikan. Back-nya kanan masih Diego Dalot. Duet Varane Maguire. Kirinya prediksinya adalah yang dipasangkan adalah Alex Telles. Saya belum tahu apakah Shaw cedera atau gimana, tapi yang dipasang prediksinya adalah Alex Telles. Lalu 2 DM, Pogba dan McTominay. Lalu 3 midfield, ada Rashford, Bruno, dan Sancho. Depan, Ronaldo. Ya hanya dipindah-pindah dikit ya, lawan Burnley kita pakai Cavani, lawan kemarin Southampton kita pakai Ronaldo, back-nya masih sama. Sekarang depan dari DM ke depan sama, back-nya dari Luke Shaw diganti ke Alex Telles gitu. Apa itu bisa? Asal jangan dejavu lagi. Jangan kehabisan bensin gitu.
Dan sebetulnya kalau saya pribadi saya masih berharap kanan tuh AWB. Dalot diistirahatin dulu lah, dipasangin AWB aja di kanan gitu ya. Kiri kayak Teles atau Luke Shaw. Lebih suka Luke Shaw sebetulnya. Lalu Rashford dicadangin dulu juga boleh lah, diganti Lingard mungkin dikasih kesempatan. Pasti pro kontra nih ya soal Lingard. Cuman dipikirnya kalau apa namanya, kalau yang dipasangin adalah Elanga, maka cadangan kita yang rusak, cadangan kita yang nggak kuat gitu. Karena dari Forza Football, Alan absen. Tadi saya coba buka Manchester United apps sama Manchester United info, itu saya belum nemu apakah Fred sudah siap untuk main atau belum gitu ya. Kalau Fred ada aja, berarti DM Fred sama McTom, Pogba bisa taruh di kanan, Bruno di posisi tengah, lalu Sancho di sebelah kiri, depan ya udah Ronaldo nggak apa deh gitu. Ya, walaupun pengennya dia juga diistirahatin karena kan ya berkali-kali main juga tetap entah salah Ronaldo, entah saya yang ngumpan atau apalah. Cuman yang jelas kan juga tidak bisa memberikan sumbangsi yang seperti yang kita yang teman-teman harapkan kan gitu. Istilahnya dia udah 6 atau 7 pertandingan ini, 6 ya, 6 kalau nggak salah, 6 pertandingan ini, sorry, bukan 7, 6 pertandingan tanpa gol, tanpa dia membuat satu gol pun. Ya, kalau dibilang, saya pengen bilang itu, ya udah ini semua salah gitu. Istilahnya MU-nya salah udah gitu. Bukan cuma salah pelatih, bukan cuma salah pemain, atau salah menyalahkan. Nggak lah, udah MU-nya udah salah deh. MU-nya udah nggak tahu kemana, nggak tahu gas gimana. Karena dikasih pelatih yang ya kan kita juga istilahnya dari sekarang udah 10 tahun nih, menjelang 10 tahun kan SAF pensiun. Dari 10 tahun, 5 loh pelatih. Moyes, yang utama ya, Moyes, LVG, Mourinho, Ole. 4 pelatih utama, caretaker-nya banyak banget kan. Ada Ryan Giggs pernah jadi caretaker, terus Carrick jadi caretaker, Ole awal-awal juga jadi caretaker. Jadi banyak sekali gitu. Cuman entah dibilang pelatihannya yang berat atau pemain-pemainnya yang sudah berebel bintang itu nggak mau berusaha lebih keras. Tapi kan aneh, lucu gitu. Mereka gajinya, ya lu hitung aja lah gaji kita tuh berapa sih sebulan? Gaji mereka sebulan dibawa ke Indonesia, anggap McTom yang isunya ada gajinya terendah, paling rendah di antara pemain MU lainnya, dibawa ke Indonesia itu bisa beli rumah cuy setiap bulan 1. Cash, bukan kredit loh, cash. Gitu. Jadi maksud gue, masa iya masih harus masih harus ngatain bahwa MU latihannya terlalu berat atau Ranić terlalu berat latihannya, metode pelatihannya Ranić nggak cocok dengan, come on, nggak usah lah gitu. Sekarang kan lumayan buat jersey, buat lambang MU yang ada di dada lu gitu. Ngapain sih mesti harus ada konflik-konflik yang nggak penting lah menurut gue. Tadi gue baca ada tuduhan kan Anderson juga dituduh
Kok Anderson dia kiper kedua dituduh untuk ada tuduhan miring juga, tapi sudah berhasil diklarifikasi sepertinya. Itu juga maksud ya saya cuma pengen bilang bahwa apapun yang pemain bola lakuin di luar lapangan emang benar sih kata Bro Fuad atau Mang Ujang itu. Nggak akan pengaruh juga ke karier mereka. Nggak akan. Jadi semua pemain itu nggak akan dihargain dengan apa yang dilakukan di luar lapangan, tapi dihargainya dengan apa yang mereka lakukan di dalam lapangan. Ya memang jadinya CV ya, nyetak gol sekian dan satu musim, atau menjadi pemain yang bebas dari kartu, itu jadi CV. Tapi kan itu yang dilihat sama klub-klub gitu. Bahkan ada pemain yang cuman kalau bicara hitungannya adalah jumlah gol dan assist ya. Ada pemain yang hanya nyetak 2 atau 3 gol dalam satu musim dengan assist nggak lebih dari 10 dalam satu musim, tapi direbutin karena memberikan konsistensi atau memberikan jaminan bahwa di tengah itu bisa terjaga gitu. Itu direbut, jadi rebutan gitu. Ya kalau pemain-pemain yang nggak pernah main, terus dikasih kesempatan main tapi nggak mau nggak mau gunain kesempatan itu, ya sudah gitu. Itu emang salahnya di MU sih. Salahnya ada ya, gue bilang MU-nya ya. Gue nggak mau nyarahin staf kepelatihan atau manajer atau pemain. Semualah. Kalau kita bicara MU ya dari top manajemen sampai ke yang basic, yang bawah gitu. Sudah include di situ. Jadi untuk lawan Brighton besok pagi jam 3.15, semoga bisa menghasilkan yang maksimal, bukan sesuatu yang tidak maksimal, tapi maksimal lah, karena at least sampai di weekend kalau kini kita bisa take over gitu ya, take over posisi 4, sampai weekend kita ada di posisi 4 gitu. Brighton coba kita. Brighton terakhir kalah apa seri? Bentar. Kita lihat Brighton. Terakhir mereka menang lawan Brighton, mengalahkan tim yang mengalahkan kita 4-1, Watford, di hari Sabtu kemarin. Kita seri, mereka menang. Berarti memang mereka mungkin lagi on fire. Memang sekali lagi saya seperti video kemarin, saya udah nggak mau lihat lagi 5 pertandingan terakhir itu seperti apa, karena buat MU udah nggak jadi jaminan 5 pertandingan terakhir itu, walaupun emang di 5 pertandingan terakhir kita menguasai, menang, dan hanya seri, nggak ada seri kalau masalah, menang. Kita cek lagi. Ya, kita menang terus. Ini berarti under all day semua.
Karena terakhir itu di April kemarin. Nih, ini under all day semua. Kita menang. Cuman Old Trafford udah bukan lagi sesuatu yang menyeramkan buat para lawan-lawan MU. Kita banyak kehilangan poin di Old Trafford kan musim ini. Kalah dari Liverpool, kalah dari mana? City kayaknya di OT, ya. Banyak seri juga banyak di Old Trafford. Jadi apa ya, bukan lagi suatu hal yang menyeramkan gitu, dan pertandingan besok pagi pun gua rasa juga akan seru sih untuk dilihat, karena ya kita lihat karena perubahan MU kan setiap pertandingan tuh ada perubahan sih sedikit, tapi juga ada false-nya gitu. Cuman ya harus tetap gue dukung lah. Oke, kalau balik lagi ke line up tadi, kalau gue pengennya depan itu ya udah tetap CR7, kiri itu Sancho, tengah Bruno, kanan Pogba, DM-nya McTom sama Fred gitu ya, back kirinya Luke Shaw. Nah, duetnya ini duet back tengah. Gue sih pengen lihat Varane sama Lindelof atau Varane sama Jones. Maguire istirahatin dulu deh. Maguire istirahat, terlalu di kanan AWB deh. AWB kayaknya fit, bisa lah dimainin. Dalot sudah terlalu oportunis mainnya, udah istirahat dulu aja. Dia rehat dulu sebentar, 1-2 pertandingan gitu kan. Biar AWB juga bisa berjuang juga untuk merebut tempat gitu, atau istilahnya AWB kan muda dan dia belum dipanggil sama timnas Inggris. Semoga ya AWB nggak kalah dah kualitasnya kalau gue bilang. Gue sebagai orang yang senang sama MU ya gitu. Memang di luar sana masih banyak yang lebih bagus daripada AWB, tapi di MU ya kita AWB sama Dalot gitu. Yang harus berjuang untuk menentukan satu tempat di posisi kanan saat ini Dalot. Kemudian AWB bisa dikasih kesempatan lagi sama Ranić untuk main gitu. Ya semoga MU bisa main dengan lebih rapi, nggak kehabisan bensin gitu ya, dan menang 4 poin, jadi 43 poin. Stop lah beruntun seri 3 kali itu, di stop deh gitu, udah cukup please cukup ya, kita harus bisa step up dengan bisa menang, dan semoga dengan menang pun itu kan bisa menaikkan percaya diri dari para pemain gitu. Jadi ya ini harus menang gitu, untuk bisa naikin lagi gitu. Untuk pertandingan besok ya tonton aja deh gitu, mau gimana juga nonton aja deh, tetap dukung lah, enjoy aja, lepas aja. Nah, maksudnya lepas ya sudah, nikmatin aja. Ya tadi saya bilang harus menang, tapi ya sudah, santai aja gitu, nonton aja, nikmatin aja. Kalau semua teman-teman yang udah langganan di Mola kan kalau nggak dipakai juga sayang ya gitu. Apalagi musim depan Mola udah nggak nayangin lagi gitu. Jadi ya sudah, nikmatin aja sisa-sisa berapa bulan lagi sih, Maret, April, Mei kan, 3 bulan lagi, nikmatin aja lah gitu dengan MU gitu. Untuk besok semua teman-teman yang selalu mendukung channel saya nih, Oki_Prasetyo27 gitu ya. Jangan lupa selalu dukung, selalu support saya, semoga biasa bisa bikin banyak video gitu. Ini masih tanpa editan, jadi apa adanya aja gitu. Dan masuk ke biasa,
pemain-pemain yang saya suka, saya nggak suka, rumor, ataupun pemain-pemain yang kenapa cepat dibuang gitu. Yang saya suka lagi deh. Karena yang rumor saya belum banyak dapat info nih, masih belum tahu skemanya gitu. Skema atau istilahnya peta para pemain-pemain itu. Yang saya suka lagi ya, siapa ya? Ya, dia sama-sama pakai nomor punggung 10 sih. 10 itu nomor punggung 10. Kita lihat. Saya kan tadi di awal-awal video atau di beberapa video yang lalu saya bilang saya nonton MU itu intens di tahun 98, 99 atau tepatnya saat mereka mendapat treble. Yang saya juga nggak tahu ya di ujungnya akan dapat treble, tapi saya intens di situ nontonnya. Nomor 10 di era itu ada Teddy Sheringham, lalu lepas ke Ruud van Nistelrooy, sampai terakhir dipegang sama Wayne Rooney. Itu dari Ruud ke Wayne Rooney, dari Wayne Rooney sekarang Rashford nomor 10. Sebelum Rashford siapa ya? Sebentar. Saya lupa lagi sebelum Rashford berapa kan. Lupa. Harusnya ada satu, karena Rashford itu kalau saya dulu bukan 10 ya namanya. Apa udah 10 ya? Pokoknya dia nomor 10 sampai sekarang untuk ada di punggungnya Rashford. Oke, yang saya suka tentu Ruud van Nistelrooy. Pemain ini spesial buat MU karena SAF menunggu sampai satu musim untuk dia bisa masuk MU. Dan memang di era Ruud van Nistelrooy kita banyak sekali kontroversi ya, karena apalagi lawan Arsenal. Wah, itu ada ingat kejadian Martin Keown sama Ruud van Nistelrooy saat Ruud van Nistelrooy nggak berhasil mengeksekusi penalti yang dia sama Martin Keown nggak salah dari belakang Martin loncat terus ini lehernya lucu di gini. Saya lupa ada kejadian itu di tahun berapa ya. Itu luar biasa gitu. Tapi pemain ini hanya sebentar bela MU, 4 atau 5 musim menurut saya dia dijual ke ke Madrid. Ya, SAF nggak pernah sungkan untuk menjual pemainnya, walaupun dia tahu pemain tersebut berguna buat MU. Karena di era SAF nggak ada satupun pemain yang lebih besar dari klubnya. Kita lihat David Beckham ini dilepas. Ya ada insiden gitu ya, tapi SAF melepas banyak juga gitu, kayak ya dari Sheringham dibalikin lagi ke Tottenham, terus Jaap Stam dijual juga kalau nggak salah ke Milan. Jaap Stam ke Milan, terus ya Ruud van Nistelrooy ke Madrid, Beckham ke Madrid gitu. Tapi ya saya suka sama Ruud van Nistelrooy tentunya, dan penerusnya juga Wayne Rooney gitu. Saya suka. Itu dua pemain yang saya senang, dan apalagi ketika Wayne Rooney masuk ya, itu senang banget karena ini pemain satu ini gempal, tapi dia bahaya banget gitu. Untung jadi pemain MU. Dan memang banyak mecahin rekor kan gitu. Luar biasa pemain satu ini. Berapa tahun berarti di MU ya? 2003, 2004 kalau nggak salah. Sampai dia balik lagi ke Everton itu 2016 ya kalau nggak salah. Era Mourinho kalau nggak salah. Gitu. Jadi ya pemain yang saya suka
di era itu adalah Ruud van Nistelrooy dan Wayne Rooney. Beda musim masuknya, tapi kombinasi mereka berdua luar biasa. Ya, terlepas dia tetap ada 4 midfielder yang luar biasa juga gitu ya. Beckham udah nggak ada waktu Rooney masuk, kayaknya Beckham udah nggak ada. Tapi ya tetaplah buat saya itu masih banyak pemain-pemain yang punya passion untuk bermain gitu. Ya, lemas ngomong MU itu saat ini nggak yang gimana, cuman ya tetaplah MU, ya udah MU buat saya gitu. Saya sudah sampai dalam tahap ya udah seneng aja gitu, lihat MU main tuh udah seneng aja. Apapun hasilnya tentu yang diharapkan adalah menang, tapi apapun hasilnya ya sudahlah, saya nggak pernah mau marah-marah juga. Sekali aja waktu lawan Liverpool kita kalah 5-0, saya nge-tweet, saya bilang nggak bisa, ya bisa dibilang nggak bisa dimaafin karena golnya itu bukan dari satu skema serangan yang luar biasa gitu. Jadi apa ya, golnya tuh bisa dibilang gol-gol dikasih, gol-gol yang aduh mudah-mudah semua itu golnya, salahan banyak banget deh. Beda kalau misalnya kalah ya, tapi punya daya juang, punya nggak pernah ngambil kesalahan dan benar-benar dihajar oleh skema serangan yang luar biasa, ya oke saya terima. Tapi kalau cuma golnya gol mudah ya ya ampun deh gitu ya. Jadi teman-teman tontonlah besok pagi jam 3.15 di Mola pastinya. Saya nggak tahu kalau di TV nasional, karena saya juga nggak mungkin nonton di TV. Kegedean buat saya, mata saya makin nggak nyampe gitu untuk melihat kemana arah larinya pemain gitu. Oke, sampai sini dulu reviewnya. Besok kita ketemu lagi dengan hasil ulasan hasil. Udah kayak soal analisa aja gitu. Nggak apa lah, analisa ala tunanetra. Iya, besok kita ketemu lagi di setelah pertandingan ya. Mungkin siang atau sore lah kita ketemu. Ya, oke teman-teman. Sekian dulu dari Oki, dan di Oki_Prasetyo 27 pamit.